Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah, kita telah berada di penghujung bulan Ramadan. Sebuah bulan di mana umat Islam berpuasa di siang hari dan meramaikan masjid dengan sholat di malamnya akan segera berpisah meninggalkan kita. Bulan Ramadan, bulan yang begitu banyak rahmat, ampunan, dan pembebasan dari neraka akan segera berlalu meninggalkan kita. Sebagaimana kabar akan datangnya bulan ini akan memberikan rasa gembira bagi orang-orang yang memiliki iman di dalam dadanya. Maka perpisahan dengan bulan Ramadan ini juga tentu akan menyedihkan jiwa orang-orang yang beriman. Lantas keadaan kita hari ini bagaimana, sahabat sekalian? Sebagian kita mungkin ada yang sibuk dengan berbelanja ke pasar atau ke mall, sibuk membuat makanan, menghiasi rumah, dan lain sebagainya untuk menyiapkan hari raya. Ya, hal itu boleh-boleh saja dan bukan sesuatu yang dilarang selama tidak melalaikan. Namun, pernahkah sahabat sekalian berpikir, bagaimana generasi salaf atau generasi awal sebagai generasi terbaik umat ini dalam menghadapi akhir bulan Ramadan, menyambut hari raya? Apakah kebiasaan mereka sama dengan kebiasaan kita di hari ini? Mari kita tengok sedikit kisah mereka. Yang pertama adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau di malam hari raya atau di akhir bulan Ramadan berseru, "Duhai, siapakah orang-orang yang diterima ibadahnya? Maka saya akan mengucapkan selamat bahagia. Dan siapakah orang-orang yang ditolak amalannya? Maka saya ucapkan berduka kepadanya." Beliau berpikir, siapa orang yang diterima amal ibadahnya selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan? Dan ini tentu adalah sebuah kebahagiaan, sehingga kita patut mengucapkan selamat. Namun sebaliknya, siapa orang yang ditolak amalannya atau tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan? Ini adalah sebuah kerugian dan kita mengucapkan duka. Ini adalah introspeksi. Ya, kita patut melakukan introspeksi. Apakah amal kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah? Sehingga kita berada dalam keadaan pertengahan di antara itu. Sahabat sekalian, kemudian yang kedua adalah kisah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau keluar di akhir malam dari Ramadan atau malam hari raya sambil menyeru, siapakah orangnya di malam ini diterima semua amalannya, ibadahnya, maka kami ucapkan selamat kepadanya. Dan siapakah orang yang ditolak amalannya di malam ini, maka kami ucapkan duka kepadanya. Wahai orang-orang yang diterima ibadahnya, maka bahagialah kamu. Wahai orang-orang yang ditolak ibadahnya, semoga Allah menambal musibah yang telah menimpamu. Ya, semoga Allah menambal musibah. Dianggap sebagai musibah. Karena apa? Betapa tidak? Di bulan Ramadan, Allah membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, membebaskan manusia dari neraka setiap malam bulan Ramadan. Namun ada orang yang keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni. Amal ibadahnya tidak diterima. Dalam keadaan demikian, keistimewaan bulan Ramadan saja ada manusia yang tidak diterima amalannya. Bagaimanakah lagi keadaannya di luar bulan Ramadan? Ini tentu adalah musibah yang besar. Sahabat yang dirahmati Allah, kemudian adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau berangkat dari rumahnya menuju tempat sholat Idul Fitri. Dalam khutbahnya, beliau mengatakan, wahai jamaah sekalian, sesungguhnya kalian telah berpuasa selama 30 hari karena Allah. Dan kalian juga telah sholat di malam harinya selama 30 malam. Hari ini kalian keluar meminta kepada Allah agar berkenan menerima apa yang telah kalian lakukan. Ya, sebagai orang yang beriman, kita berharap agar amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain kita juga punya rasa khawatir atau takut seandainya amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di antara para salaf ada yang merespons sebuah statement. Statementnya adalah sesungguhnya hari Id adalah hari kebahagiaan dan sukacita. Kemudian mereka menjawab, benar, namun aku adalah seorang hamba. Tuanku memerintahkan aku untuk melakukan suatu pekerjaan. Aku tidak tahu apakah ia menerima apa yang telah aku kerjakan atau tidak. Ya demikianlah keadaannya. Kita senantiasa berada di tengah-tengah antara harapan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan agar amal kita diterima dan juga takut bisa jadi amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahhab bin Wardi pernah melihat sekelompok orang yang tertawa di hari raya, tertawa-tawa, ya, tertawa secara berlebihan di hari raya. Lalu ia mengatakan, seandainya amalan puasa mereka diterima, maka bukanlah demikian perilaku orang-orang yang bersyukur. Jika amalan mereka belum diterima, maka hal itu bukanlah sikap orang-orang yang takut atau khawatir. Seandainya amalan kita diterima, sahabat sekalian, kita seharusnya sepatutnya merespon dengan syukur. Karena apa? Karena Allah telah memberikan rahmat kepada kita, memberikan taufik kepada kita, sehingga mampu menjalani ibadah di bulan Ramadan dengan baik. Bisa jadi dengan sempurna. Dan itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hebatnya kita. Dan sebaliknya, karena sifat manusia punya banyak kelemahan, kekurangan, ketidaksempurnaan, bisa jadi amalan-amalan kita tidak sempurna, ya mengandung cacat sehingga tidak layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menimbulkan rasa khawatir bagi kita. Karena khawatir maka kita tidak mungkin akan berlarut atau terlarut dalam kegembiraan di hari raya. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah sedikit gambaran para pendahulu kita bagaimana keadaan mereka saat berpisah dengan bulan Ramadan. Betapa sedihnya mereka dengan perginya bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini adalah teladan bagi kita semuanya. Kita memohon kepada Allah agar menerima amalan puasa kita, sholat malam kita, tilawah Al-Quran kita, serta amalan-amalan lainnya yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Demikian, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.